Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Can Yuan, yaitu di part ke-10. Langsung saja. Bosan melarat cari pesugihan di Ceruk Purut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan tas Ruoyu yang terjatuh, dan di sana ia pun shock karena menganggap Can Yuan telah membelinya, dan ia pun bergumam, ternyata kau sama dengan mereka, memperlakukanku seperti komoditas yang bisa diperjualbelikan sesuka hati. Sambil ia pun meneteskan air mata hingga mengenai aksesoris utangnya di sana. Tapi tiba-tiba Ruoyu di sana pun terkejut karena Can Yuan pun berkata, syaratku 60% sahamnya dialihkan atas nama Xiao Ruoyu. Segera setelah transfer saham selesai, 500 jutaku akan aku kirim kepadamu. Sambil kita diperlihatkan Ruoyu di sana yang tersentuh dengan kata-kata Can Yuan itu. Lalu ia pun membayangkan gembok di sana yang sudah terbuka. Ternyata itu adalah bayangan dari Ruoyu yang seakan-akan burung lepas dari sangkarnya. Dan ia pun bergumam, pahlawan itu ada, Can Yuan, dialah pahlawanku. Sambil ia pun membayangkan Can Yuan yang seakan-akan seperti Utangman sedang beraksi di sana. Lalu kita diperlihatkan kesukaan Xiao Ruoyu plus 10. Sambil ia pun menangis di sana, dan kesukaan Xiao Ruoyu plus 10 plus 10 lagi. Lalu noti pun muncul lagi, kesukaan saat ini adalah 85 poin. Lalu pria berkacamata itu pun mendekat ke arah Can Yuan bersama Ruoyu, dan ia pun berkata, Tuan Can, kontrak baru telah dibuat dan siap ditandatangani. Sambil ia pun memberikan kontrak itu, dan Can Yuan pun mendekat ke arah Ruoyu sambil berkata, Ruoyu, kemarilah, tanda tangani kontrak ini dan tidak ada yang bisa mengendalikan hidupmu. Lalu Ruoyu pun menjawab, Can Yuan, kau sangat baik hati. Sambil kita diperlihatkan sebuah HP yang sudah tertransfer 5 juta yuan. Ternyata itu adalah HP dari Ibu Ruoyu. Di sana ia pun berkata, suamiku Xiao, uangnya benar-benar datang 500 juta. Sambil ia pun gembira di sana. Lalu ayah Ruoyu pun berkata, Tuan Chen, apa ini benar-benar permintaan yang kau buat? Lalu Can Yuan pun menjawab, tentu saja benar. Apalagi yang kau inginkan? Sambil ia mendekat ke arah ayah Ruoyu. Lalu Can Yuan pun berkata lagi, naik turunnya keluarga Xiaomu semuanya ada dalam pikiranku. Jika kau memaksa Ruoyu melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan lagi, aku akan membiarkanmu memahami apa artinya kehancuran. Rasa sakitnya pasti luar biasa. Sambil terlihat ayah Ruoyu itu yang terkejut. Sambil Can Yuan mendekat ke arah Ruoyu, dan ia pun berkata, Ruoyu, tidak ada yang terlewat di sini kan? Ayo pergi. Tapi tiba-tiba Tuan Han di depannya pun berkata, hasil Tuan Chen luar biasa, aku mengaguminya. Baru saja anakku mengalami sedikit konflik denganmu. Aku minta maaf atas namanya, jangan berdebat dengannya. Sambil ia pun membayangkan sosok kakek merah kaya raya di sana. Lalu ia pun bergumam, dia bisa mencapai uang tunai 500 juta dalam sekejap. Dia orang terkaya di negeri ini. Orang ini sangat kuat dan memiliki cara yang tidak dapat diprediksi. Kau tidak boleh menjadi musuhku. Sambil ia pun gemetar memandang ke arah Can Yuan itu. Tapi tiba-tiba anaknya di sana pun marah berkata, ayah, jelas dia orang yang pertama memukulku kan? Dan tiba-tiba lagi ia pun ditampol ayahnya dengan keras sambil berkata, diam bajingan, cepat atau lambat kekayaan keluargaan akan hancur di tangan orang bodoh sepertimu. Sambil Can Yuan bersama Ruoyu pergi dari sana, dan Tuan Han pun masih menghajar anaknya sambil berkata, aku akan menghajarmu sampai mati karena ketidakmampuanmu. Plak, 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 plak. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan masih di Hotel Le Méridien, dan terdapat mobil dari Can Yuan di sana. Dan ternyata mereka pun sudah menaiki Ferrari itu, dan Ruoyu pun berkata, Can Yuan, terima kasih karena telah menyelamatkanku. Tapi Can Yuan di sana pun menjawab, tidak masalah, ini juga bukan pertama kalinya aku menyelamatkanmu. Sambil Can Yuan pun membayangkan di malam hari, dan di sana ia pun bercerita, sudah larut malam. Jika kau tidak memperhatikan, kau tidak akan bertemu dengan orang jahat. Ternyata ia pun membayangkan saat Ruoyu masih SMA menggunakan sepedanya untuk pulang. Tapi tiba-tiba dari depan Ruoyu terdapat bayangan yang menyegatnya. Ternyata itu adalah gerombolan preman. Lalu Ruoyu pun berkata, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Dan orang itu pun menjawab, aku tidak akan melakukan apa-apa. Akhir-akhir ini
Aku kekurangan uang, jadi aku perlu meminjam uang saku. Tapi tiba-tiba preman itu pun memegang erat tangan Ruoyu dan ia pun berkata, kau terlihat seperti gadis kecil, kau tidak punya uang jajan dan kau punya hubungan, kau sangat cantik, kakakmu akan mengajakmu bermain. Sambil Ruoyu pun akan melepaskan genggaman tangan orang itu dan ia pun berontak berkata, aku tidak kenal kau, lepaskan aku akan menelepon polisi. Dan orang itu pun berkata, hahaha, teriak saja, semakin banyak kau teriak, kita akan semakin bersemangat. Tapi tiba-tiba terdapat Chen Yuan di sana yang berlari dengan cepat. Lalu ia pun menyeruduk preman itu hingga terlempar sambil berkata, teman sekelas Xiao, cepat lari. Jangan melihat ke belakang, cepat lari. Sambil Ruoyu pun memandanginya dan di sana Ruoyu pun langsung berlari dengan kencang sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang dihajar orang itu sambil berkata, dari mana datangnya anak nakal yang mengganggu perbuatan baik kakak, pukul dia. Sambil Ruoyu itu pun pergi berlari dengan cepat dan ia pun bergumam, saat itu aku terlalu panik untuk melihat dengan jelas siapa yang menyelamatkanku. Dan beberapa saat kemudian terlihat Ruoyu yang membawa beberapa polisi di sana sambil ia memandangi sepedanya yang rusak itu. Lalu ia pun bergumam, ketika aku sadar menelepon polisi dan bergegas kembali bersama polisi. Pria dan gangster itu telah pergi. Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang Ruoyu di sana yang menangis membayangkan masa itu dan ia pun berkata, aku selalu berpikir aku tidak akan pernah bertemu orang yang menyelamatkanku dalam hidupku ini. Chen Yuan, aku tidak menyangka itu adalah kau, Chen Yuan. Sambil ia pun mendekat ke arah Chen Yuan dan kita diperlihatkan notif yang bertuliskan kesukaan Xiao Ruyu plus 10. Kesukaan saat ini adalah 95. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan serangan balik. Sambil Chen Yuan menatap ke arah Ruoyu itu dan kita diperlihatkan notif yang bertuliskan terdeteksi tuan rumah telah menghabiskan total 500 juta yuan untuk guguk penjilat emas dan tuan rumah akan diberi hadiah 50 juta yuan. Xiao Ruyu berubah menjadi guguk penjilat tuan rumah dan hadiah 35 poin penguatan, memperoleh keterampilan mahir dalam 4 bahasa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Korea. Sambil Chen Yuan di sana pun hanya terdiam terbengong, lalu notif pun muncul lagi, nama Chen Yuan, usia 21 tahun, tinggi 181 cm, berat 70 kg, kekuatan 29, fisik 29, kecepatan 15, kelincahan 19, keinginan Superman kecil yang super kuat, keterampilan mahir menari, mahir bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Korea, poin penguatan 35 poin. Sambil Chen Yuan pun terkejut memandangi notif itu dan ia pun bergumam, ini serangan balik, cepat sekali, aku masih punya banyak trik yang sia-sia, tapi ini sepertinya bagus. Sambil ia pun menatap ke arah wajah Ruoyu yang imut, lalu ia pun membayangkan sambil bergumam, kali ini aku bukan lagi sekedar penonton, kali ini aku memiliki keberanian untuk berdiri di hadapannya secara terbuka dan mengejarnya. Sambil ia pun masih membayangkan saat dihajar oleh para preman itu, lalu ia pun bergumam lagi, kali ini aku tidak menyesal tentang siapa aku dulu. Sambil terlihat sosok bayangan Chen Yuan yang bonyok menjebolkan jarinya di hadapan Chen Yuan saat ini. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena Ruoyu pun sudah berada di hadapannya. Lalu ia pun akan mencium bibir dari Ruoyu itu dan tiba-tiba ponselnya pun berbunyi dengan sangat keras hingga membuat mereka berdua pun terkejut sambil memalingkan tubuhnya. Dan ternyata itu adalah telepon dari Zhou Yuqi. Lalu dengan cepat Chen Yuan pun mengangkat teleponnya. Zhou Yuqi pun berkata, Chen Yuan, aku sudah pindah ke villa. Aku telah membeli furniture selama 2 hari terakhir ini. Tahukah kau besok hari apa, Chen Yuan? Sambil Chen Yuan melirik ke arah Ruoyu itu dan ia pun menjawab, tentu saja aku tahu, besok adalah hari ulang tahunmu kan? Aku sudah menyiapkan semua hadiahnya. Lalu ia pun bergumam, kenapa Zhou Yuqi tiba-tiba menelpon pada saat ini? Sambil kita diperlihatkan di sisi Zhou Yuqi terdapat barang-barangnya yang datang dan ia pun berkata, Chen Yuan, aku mengundang banyak teman sekelas ke pesta ulang tahunku kali ini. Kalau harganya terlalu mahal dan aku malu menerimanya. Lalu Chen Yuan pun menjawab, oke, kalau begitu aku tidak tahu hadiah apa yang harus kuberikan padamu.
Dan Chen Yuan pun bergumam, dia memblokir jalanku sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan dengan Ferrarinya? Sambil kita diperlihatkan di sisi Zhou Yuqi, ia pun dengan temannya, dan temannya pun berkata, Kiki berhenti bicara di telepon, tutup teleponnya. Dan Kiki pun menjawab, oke, aku tahu, aku akan memberitahumu lagi, aku harus berangkat kerja, sampai jumpa Chen Yuan, muah. Sambil ia pun langsung menari-nari di sana sambil bergumam, mulai sekarang aku akan punya rumah sendiri. Dan temannya pun bergumam, kenapa dia malah menari-nari sendiri? Lalu Zhou Yuqi pun bergumam lagi, rumah senilai 60 juta, manis sekali. Sambil kita diperlihatkan seakan-akan ia pun dihujani oleh beberapa uang kertas di sana. Sambil kita diperlihatkan di sisi Chen Yuan, ia pun terkejut bergumam, wah sebenarnya dia tidak berinisiatif untuk bertanya siapa di telepon. Dan di sana ia pun berkata, hari ini hari ulang tahun teman universitasku dan dia ingin mengadakan pesta ulang tahun, apa kau mau ikut? Sambil Ruoyu itu pun hanya terdiam, lalu Chen Yuan pun bergumam lagi, apapun yang terjadi, mengambil inisiatif untuk mengundang berarti aku lebih berpikiran terbuka dan kecurigaan pihak lain tidak akan terlalu besar. Kebohongan adalah hal yang paling sulit untuk dilihat dan mereka memiliki kemampuan untuk membendung kebohongan. Lalu Ruoyu di sana pun berkata, tidak, setelah kontrak ditandatangani, besok akan ada banyak masalah di rumah. Lagi pula mereka semua adalah temanmu, jadi aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Sambil ia pun bergumam, beberapa pertanyaan dapat diajukan dan beberapa pertanyaan mungkin belum tentu mempunyai jawaban meskipun ditanyakan. Dalam hal ini lebih baik tidak pergi. Lalu Chen Yuan pun berkata, sayang sekali kalau ke sana pasti kau paling cantik Ruoyu. Dan Ruoyu pun menjawab, jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi universitasmu Chen Yuan. Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang menatap ke arah Ruoyu dan ia pun bergumam, aku hanya bersikap sopan. Jika kau benar-benar pergi, aku akan mendapat masalah. Sambil ia pun membayangkan akan berduel bersama Ruoyu di sana. Lalu Ruoyu pun bergumam, akan selalu ada pengacau di sekitar pria baik. Apa yang menjadi milikku akan selalu menjadi milikku. Aku percaya pada pesonaku sendiri. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan bersama Ruoyu yang sudah berada di hadapan rumah Ruoyu. Di sana Ruoyu pun berkata, terima kasih hari ini Chen Yuan karena mengizinkanmu membelanjakan uang. Dan Chen Yuan pun mendekat ke arah Ruoyu sambil berkata, Ruoyu, kalau kau benar-benar minta maaf karena tidak bisa pergi, berikan aku imbalan sesuatu. Dan tiba-tiba Ruoyu di sana pun mencium ke arah Chen Yuan dan Chen Yuan pun malu-malu berkata, aku sangat senang. Dan Ruoyu pun pergi meninggalkannya sambil berkata, ini bunganya, kau telah dicap olehku, kau akan menjadi milikku mulai sekarang Chen Yuan. Sambil ia memandangi Ruoyu itu yang masuk ke rumahnya, lalu Chen Yuan pun bergumam, gadis ini, kau sangat mempesona dan kau luar biasa Ruoyu. Sambil ia pun memisan di sana dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang menuju ke arah mobil Ferrarinya. Di sana ia pun bergumam, aku telah mencapai semua pahalaku hari ini, kembali dan main game saja. Tapi tiba-tiba dalam jalannya itu terdapat seseorang yang berkata, Chen Yuan, apakah itu mobilmu? Dan Chen Yuan pun terkejut melirik, ternyata itu adalah Lin Suntong bersama kawannya. Lalu dengan cepat Chen Yuan pun menutup pintu mobilnya dan pergi dari sana hingga dipandangi oleh Lin Suntong bersama kawannya. Lalu teman dari Lin Suntong itu pun berkata, Chen Yuan ini pasti berbohong kepada orang lain terakhir kali. Dia seharusnya jauh lebih kaya dari Li Yuanto itu. Dengan kata lain, dia mungkin sedang mengujimu terakhir kali, Suntong. Lalu di sisi Lin Suntong ia pun terkejut dan ia pun membayangkan saat bersama Li Yuanto itu dan ia pun bergumam, apa dia mengujiku? Bagaimana denganku? Aku mengacau lagi, aku benar-benar babi yang bodoh. Sambil ia pun berkeringat dingin ketakutan karena telah mengacaukan Chen Yuan dan mendekat ke arah Li Yuanto. Di sana ia pun berkata, aku melewatkannya lagi, aku melewatkan kesempatan yang begitu penting. Chen Yuan tidak akan pernah memaafkan ku lagi. Sambil ia pun menangis merangkul temannya. Tapi temannya itu pun berkata, ya Lin Suntong, kau melewatkannya
saat ini kau tidak punya peluang. Sambil terlihat Lin Suntong itu yang terkejut dan temannya pun berkata lagi, tapi kalau itu aku mungkin masih ada peluang. Dan di sana Lin Suntong pun makin terkejut dengan omongan temannya itu. Lalu Lin Suntong pun berkata, apa maksudmu kau mengejar Chen Yuan? Sambil ia bertanya-tanya dan marah kepada temannya. Dan temannya itu pun menjawab, ya dia sangat baik, masuk akal bagiku untuk mengejarnya kan. Kenapa kau bisa melakukannya tapi aku tidak bisa? Mungkin Chen Yuan bosan denganmu seperti ini dan menyukaiku seperti ini. Sambil ia pun menggoyang-goyangkan bobanya di hadapan Lin Suntong itu, hingga membuat Lin Suntong pun marah berkata, Sun Rui, kau jalang. Apa kau memasang jebakan untukku selama pertemuan sosial terakhir? Sambil ia pun menjambak rambut dari Sun Rui itu. Dan di sana Sun Rui pun marah berkata, apa? Aku jalang? Apa menurutmu kau adalah wanita kaya? Bukankah kau juga naik ke tempat tidur Huang Junkai untuk mendapatkan uang, Lin Suntong? Sambil mereka pun menjambak di sana. Lalu Lin Suntong pun makin emosi berkata, diam kau, aku akan menghabisimu. Sambil ia pun dengan wajah aneh di sana. By the way, kalau wanita bertengkar masalah laki-laki memang mukanya kayak gini ya, mau di YouTube. Dan temannya pun berkata lagi, aku sudah lama menoleransimu. Dan Lin Suntong pun berkata juga, aku ingin udahan denganmu, aku tidak mau berteman denganmu. Sambil mereka pun bergelut ria di lantai itu hingga dipandangi oleh beberapa orang dan merekam kejadian itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi harinya terdapat lapangan di sana dan suara Lin Suntong yang menangis. Ternyata ia pun masih bersedih di sana sambil berkata, pria itu telah pergi dan sahabat karibku juga telah pergi. Ini sial. Chen Yuan menjadi lebih baik dan lebih baik dan jarak antara dia dan aku semakin jauh. Sambil ia pun membayangkan Chen Yuan yang sangat ganteng menggunakan Ferrarinya. Lalu Lin Suntong pun makin bersedih dan ia pun bergumam, jika ini terus berlanjut aku benar-benar tidak punya kesempatan. Sambil terlihat wajah lesunya itu dan bajunya yang kusut itu akibat perkelahian tadi malam. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena dari belakang seseorang pun berkata, gadis kecil, berhentilah menangis, kau adalah Lin Suntong kan? Ternyata itu adalah Shen Suyi sang reporter. Di sana ia pun berkata, halo, namaku Shen Suyi. Apa kau tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kita dan menjadi selebriti internet? Sambil ia memberikan kartu itu kepada Lin Suntong yang sedang bertanya-tanya. Lalu Shen Suyi pun berkata lagi, aku punya cara untuk membantumu memulihkan Chen Yuan agar kembali kepadamu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan apartemen dari Chen Yuan. Di sana ia pun sedang duduk sambil bergumam, apa yang harus aku berikan kepada Presiden Zhao untuk ulang tahunnya? Ini masalah besar. Jika aku mengirimkannya dengan baik, kau mungkin akan melakukan serangan balik malam ini. Sambil ia pun berdiri akan pergi dari kamarnya dan ia pun melewati temannya sambil bergumam, ayo belanja dan pilih sesuatu, aku tidak tahu. Dan temannya pun berkata, sialan, Lin Suntong mulai siaran langsung, apa yang dia lakukan? Ini sangat absurd. Sambil ia memandangi live streaming dari Lin Suntong itu dan kita diperlihatkan Lin Suntong yang sedang podcast dengan menangis. Ia pun berkata, aku cinta pertama Tuan Yan Sirokok kesepian, kita bertemu di tahun pertama universitas dan dialah yang mengejarku. Saat itu aku tidak tahu kalau dia sangat kaya, tapi aku hanya berpikir bahwa pria ini adalah orang biasa, jadi aku setuju dengannya. Tuan Yan Sirokok kesepian sering membelikanku kue. Dia pernah bekerja paruh waktu selama 3 bulan hanya untuk memberiku ponsel baru. Kita sangat jatuh cinta dan manis, tapi kemudian dia berhenti. Sambil kita diperlihatkan beberapa komentar di bawahnya yang sedang kasihan terhadap Lin Suntong itu. Dan kita diperlihatkan juga Chen Yuan yang memandangi live streaming dari Lin Suntong dan ia pun bergumam, wanita jalang ini, apa yang dia lakukan? Dan temannya pun berkata, benarkah Lin Suntong ini menjalin hubungan dengan Tuan Yan Sirokok kesepian? Lalu dalam hati Chen Yuan ia pun histeris sambil bergumam, dia ingin kehilangan muka, dia membuat dirinya terlihat seperti korban. Apa yang dia lakukan? Tidak, tunggu dulu.
Dengan otak babi Lin Suntong, dia tidak bisa memikirkan tindakan yang begitu merusak. Menggunakan nama Tuan Yan si rokok kesepian untuk mendapatkan perhatian dan gunakan opini publik untuk mengemas dirimu sebagai korban. Sambil ia pun mengambil HP-nya itu, lalu ia pun bergumam lagi, seseorang harus membantuku. Lalu dengan cepat ia pun menelepon seseorang sambil berkata, "Halo Hong, tolong bantu aku mencari tahu milik perusahaan mana ruang siaran langsung hiu nomor 018769. Dan Hong dari telepon itu pun menjawab, "Ya, baiklah, laksanakan Tuan Yan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah pesan di sana, dan pesan itu pun tertulis, "Tuan Yan, kita mengetahui bahwa perusahaan yang memiliki ruang siaran langsung adalah Dream Media." Dan dengan seketika Chen Yuan di sana pun mengingat wajah dari Shen Zuyi. Lalu ia pun bergumam, dia Shen Zuyi. Setelah diprovokasi berulang kali, apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Dan beberapa saat kemudian lagi kita diperlihatkan sebuah gedung tinggi di sana, dan seseorang pun berkata, "Nona Shen, popularitas siaran langsung Lin Suntong telah melampaui 100.000. Kau luar biasa." Ternyata itu adalah perusahaan di mana Shen Zuyi bekerja, dan kita diperlihatkan Shen Zuyi di sana yang nyingkrang, dan ia pun berkata, cara berburu ternak melintas pegunungan selalu yang paling efektif. Sambil ia membayangkan di saat kemarin sedang dimarahi bosnya sambil berkata, "Shen Zuyi, otakmu salah. Siapa yang kau ancam jika kau salah? Jika dia mengatakan sepatah kata pun, perusahaan kita akan bangkrut tahu." Dan Shen Zuyi pun menjawab, "Bos, apa kau sudah minum? Dia hanya seorang mahasiswa. Bos, kau tidak tahu siapa dia." Lalu bosnya pun marah lagi berkata, "Apa? Mahasiswa? Menurutmu dia mahasiswa? Dia itu adalah dewa Tuan Yan si rokok kesepian. Pernahkah kau melihat seseorang mahasiswa dengan temperamen yang luar biasa seperti dia?" Sambil Shen Zuyi pun terkejut berkeringat dingin, dan ia pun berkata, "Apa? Tuan Yan? Dalam setengah bulan itu, Tuan Yan telah menghabiskan ratusan juta untuk menyapu siaran hiu." Lalu ia pun menyuruh anak buahnya mencari tahu informasi tentang Chen Yuan. Di sana anak buahnya pun berkata, "Ketemu Tuan Chen, Tuan Yan si rokok kesepian memiliki cinta pertamanya di universitas yang sama, namanya Lin Suntong. Tuan Yan si rokok kesepian mengejarnya selama 3 tahun, tetapi mereka sekarang putus." Sambil kita diperlihatkan Shen Zuyi di sana yang tersenyum berkata, "Hebat sekali, Tuan Yan si rokok kesepian tidak melupakan gadis ini. Seperti kata pepatah, cinta pertama itu sangat indah. Ini adalah kesempatanku." Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang Shen Zuyi di sana yang sedang merokok, dan ia pun berkata, selama dia bisa menjadi selebriti internet yang populer, itu pasti akan menenangkan kemarahan bos, dan bahkan membuat Tuan Yan si rokok kesepian memandang perusahaan kita dari sudut pandang yang berbeda. Sambil ia pun pede akan mengorek informasi tentang Chen Yuan, dan di sana ia pun bergumam, "Aku sangat jenius." Tapi tiba-tiba handphonenya di sana pun berdering dengan keras. Lalu ia pun mengangkat teleponnya dengan terkejut berkata, "Apa? Perusahaan kita telah dilarang untuk siaran dari seluruh internet." By the way, inilah rasanya kalau macam-macam dengan Chen Yuan, karena uang adalah segalanya ya mo. Lalu di sisi lainnya kita diperlihatkan seseorang yang mengetik handphonenya dengan cepat. Ternyata itu adalah Chen Yuan yang sedang mengirimkan pesan yang bertuliskan, "Semuanya ada perusahaan MCN bernama Zumeng. Aku tidak perlu menyukainya. Aku tidak ingin teman-temanku berurusan dengan perusahaan ini. Tentu saja yang terbaik adalah menghilangkan perusahaan ini sepenuhnya." Sambil kita diperlihatkan senja hari di sana, dan seseorang pun berkata, "Apa? Pemutusan kontrak dengan Zumeng? Baik, dipahami." Dan seorang wanita di sana pun berkata, "Apa? Tawaran bonus penandatanganan 2 kali lipat untuk menggali semua penyiar yang ingin membangun impian mereka. Baik, laksanakan." Dan seseorang pun menerima telepon lagi sambil berkata, "Laporkan sebuah perusahaan MCN atas penggelapan pajak. Kita akan segera menyelidikinya." Sambil terlihat seseorang yang menjawab telepon itu, dan ia pun berkata juga, "Likuidasi aset untuk Zumeng, diterima dan laksanakan."
Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan perusahaan Sumeng di sana yang seakan-akan menyeramkan, dan kita diperlihatkan Sensui yang terkejut berkeringat dingin, dan ia pun berkata, apa? Perusahaan kita telah dilarang menghentikan semua kerjasama. Sambil ia pun duduk gemetar di sana, dan anak buahnya pun berkata, Nona Sen, beberapa pemegang saham utama perusahaan telah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa mereka telah menarik modalnya. Sesuai kontrak, kita perlu mengeluarkan 10 juta untuk membeli kembali saham mereka. Dan Sensui pun menjawab, apa? 10 juta? Bagaimana perusahaan bisa mempunyai begitu banyak uang dalam rekeningnya? Ini siapa yang mempermainkanku? Sambil ia pun masih gemetar di sana. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi harinya Sensui di sana yang dimarahi oleh seseorang sambil berkata, Sensui, pinjaman perusahaanmu telah jatuh tempo selama setengah tahun lagi, dan pengadilan telah membekukan semua asetmu. Dan dari samping Sensui terdapat beberapa gadis yang membungkuk memberikan salam, dan ia pun berkata, Nona Sen, aku minta maaf, kita telah memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Aku berharap bisnismu makmur. Sambil terlihat Sensui itu yang masih gemetar, dan ia pun akan menuju ke arah kantornya, tapi tiba-tiba ia pun dihadang oleh Surikiti sambil berkata, Nona Sen, jika Anda tidak membayar biaya bisnis properti gedung kantormu, kita harus mengurus masalah resmi. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan senja hari lagi di sana, dan kita diperlihatkan Sensui bersama anak buahnya yang sedang berberes-beres akan pergi dari gedung itu. Lalu Sensui pun bergumam, ini pasti dia, pasti Tuan Yan Shiroko kesepian, hanya dia yang punya kekuatan seperti ini. Tapi kenapa? Sambil kita diperlihatkan di waktu yang sama terdapat seseorang yang memegang handphone dengan wajah dari Lin Suntong itu yang seperti sedang diblokir dan bertuliskan, Tong-tong suka makan ikan. Ruang siaran langsung ini telah ditutup secara permanen karena pelanggaran hukum dan peraturan terkait. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya Tuan Naga yang menerima telepon sambil berkata, tidak masalah. Dan Tuan Hong pun berkata juga, saya akan menenanginya. Ternyata itu adalah Chen Yuan yang sedang menelepon mereka, dan ia pun berkata, efisiensinya cukup tinggi. Jika kau punya waktu, harus mentraktir Tuan Naga dan yang lainnya makan. Lalu ia pun bergumam, saatnya memberi hadiah untuk Presiden Shoyuki. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena dari belakangnya seseorang pun nongol berkata, sialan, apa-apaan itu? Ternyata itu adalah Sensui, dan di sana ia pun berkata, Tuan Yan, aku salah. Seharusnya aku tidak bijak. Kau sangat mulia, beri aku jalan keluar, Tuan Yan. Sambil kita diperlihatkan notif di sana yang bertuliskan, target Sensui telah terikat dan serangan balik dimulai. Kesukaan saat ini 0. Dan Chen Yuan di sana pun terkejut bergumam, apa? Sialan, kenapa kau mengikatkannya untukku? Sistem sialan, aku tidak tertarik pada Bibi tahu. Lalu ia pun berkata, Bibi, ini peringatan untukmu, ketahuilah tempatmu dan berhentilah menggangguku. Pergi sana. Sambil ia pun mengusir Sensui itu. Lalu Sensui di sana pun berkata, kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa pria bernama Tuan Yan ini sebenarnya cukup tampan. Sambil Chen Yuan pun langsung pergi dari sana. Dan Sensui pun terlihat sangat sakne, dan ia pun bergumam, khususnya saat dia menyuruhku pergi. Sambil ia masih sakne meremas bubanya itu, dan notif pun bertuliskan kesukaan Sensui plus 10. Dan di sana Chen Yuan pun berkata, kenapa tingkat kesukaanmu meningkat padahal aku tidak tertarik dan mengusirmu? Apa kau gila? Sambil ia pun dengan cepat melaju menggunakan Ferrari-nya itu dengan ketakutan dan bersambung mo.